Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3 terkait implementasi penerapan 4.0 di dunia industri. Dengan judul Penerapan Warehouse Management System pada PT Uni Plastindo Interbuana Bali dengan dosen pengampu Bapak Novan Hadi Ahmad. Anggota kelompok 3, saya sendiri sebagai moderator Dedi Juliandri, yang kedua Syifa Nofrida, yang ketiga Andriani, yang keempat Fauzan, dan yang kelima Tiara Finanti. PT Unilpasindo Interbuana merupakan perusahaan manufakturing yang memproduksi kemasan minuman berbahan dasar plastik. Perusahaan yang memiliki kegiatan usaha utama yaitu mengolah bahan baku mentah dan bahan setengah jadi menjadi produk kemasan plastik berupa botol cup dan botol 5 galon. Permasalahan yang kemudian dihadapi oleh perusahaan PT Unilpasindo Interbuana Bali saat ini adalah belum tersedianya sistem yang terkomputerisasi untuk menangani persediaan bahan di dalam gudang guna meningkatkan efisiensi kerja. Salah satu dampak yang ditemukan oleh operator gudang yang menangani pengambilan material untuk dikirimkan ke bagian produksi mengalami kendala dalam menentukan lokasi jenis material. Kondisi gudang yang luas dan jumlah material dengan jenis yang beragam bertumpuk-tumpuk, menyebabkan operator banyak kehilangan waktu dalam mengambilkan material yang dibutuhkan karena harus mengidentifikasi satu persatu. Hal ini dapat menghambat pekerjaan dan membuat banyak waktu terbuang dalam pencarian material. Salah satunya upaya yang dapat dilakukan oleh PT Unipasindo Interbuana Bali untuk memperbaiki kinerja bagian pergudangan bahan baku adalah dengan menerapkan sistem manajemen pergudangan atau warehouse management system. Selanjutnya masuk pada pengumpulan data sebelum dan sesudah Warehouse Management System. Pada tabel 1 bisa kawan-kawan lihat merupakan hasil produksi PT Uni Plastindo Interbuna Bali selama tahun 2018. Jenis produksinya yang pertama itu cup aqua isi 220 ml, botol aqua anggun 600 ml, botol aqua anggun isi 500 ml, botol 5 galon aqua, botol 5 galon anguri, botol balian 330 ml, dan botol balian 500 ml. Pada tabel kedua merupakan penggunaan bahan baku Preform dalam produksi selama bulan Januari sampai November 2018. Pada tabel 3 merupakan hasil pengukuran data pengiriman material Preform sebelum simulasi warehouse management pada bulan Oktober sampai November 2018. Pada tabel nomor 4 merupakan hasil pengukuran data penerimaan material Preform sebelum simulasi WMS selama bulan Oktober sampai November 2018. Data ini merupakan sumber data observasi pada tahun 2018. Pada tabel kelima merupakan hasil pengukuran data pengiriman material Preform saat simulasi WMS selama bulan November 2018. Tabel ke-6 merupakan hasil pengukuran data penerimaan material Preform saat simulasi WMS selama bulan Oktober sampai November 2018. Pada tabel ke-7 merupakan jumlah waktu dan jarak dalam kegiatan observasi, di mana sebelum simulasi WMS itu waktu pengirimannya 2 jam 58 menit 27 detik, waktu penerimaannya 3 jam 9 menit 50 detik, total waktunya 6 jam 18 menit 17 detik, dan jarak tempuhnya 6.178. Sedangkan saat simulasi WMS itu waktu pengirimannya 2 jam 30 menit 29 detik. Waktu penerimaan 2 jam 52 menit 58 detik. Total waktunya 5 jam 23 menit 28 detik dan jarak tempuhnya 6.097. Pada tabel nomor 8 merupakan penggunaan bahan bakar gas LPG selama bulan Juni sampai November 2018 dengan total rata-rata penggunaannya itu 15,67 dan rata-rata penggunaan perharinya 70.500. Jarak total adalah jarak keseluruhan pergerakan material di dalam gudang. Perhitungan jarak total dilakukan dengan mengukur jarak antara titik pusat blok keluar masuk dengan titik pusat blok penyimpanan. Jarak total didapat dengan menentukan titik pusat penyimpanan di gudang dan titik pusat penyimpanan di area produksi serta area loading. Jarak total antara gudang penyimpanan dan area produksi adalah 140 meter atau 140 meter persegi palet. Maka jarak keseluruhannya yaitu 140 meter persegi palet dikali 70 palet.
sama dengan 4.900 meter. Jarak total antara gudang penyimpanan dan loading penerimaan adalah 32 meter atau 32 meter persegi palet. Maka jarak keseluruhan yaitu 32 meter persegi palet dikali 70 palet sama dengan 2.240 meter. Maka didapatkan jarak totalnya adalah 4.900 meter ditambah 2.240 meter sama dengan 7.140 meter. Peralatan yang digunakan pada proses material handling yaitu forklift dengan data harga perolehan HP forklift sebesar 275 juta, jumlah 1 unit. Umur ekonomis forklift yaitu 25 tahun dengan nilai sisa residu forklift yaitu 8 juta. Biaya maintenance atau pemeliharaan forklift setiap bulannya adalah sebesar 725,400 atau sebesar Rp24,180 per hari. Maka biaya sebelum dan saat simulasi adalah 24.180 dikali 7 hari sama dengan 96.720. Biaya depresiasi dihitung menggunakan depresiasi garis lurus dengan hari operasional alat angkut yaitu 345 hari dalam 1 tahun. Biaya sebelum dan saat simulasi adalah 30,956 dikali 7 hari, diperoleh 216,692. Bahan bakar yang digunakan untuk alat angkut forklift yaitu gas LPG. Gas LPG yang digunakan adalah gas LPG Pertamina berukuran 12 kilo. Harga untuk satu buah gas LPG 12 kilo yang digunakan yaitu 135.000. Maka biaya bahan bakar yaitu sebagai berikut. Diperoleh 2,938 per 1 jam dikali 6 jam dan diperoleh hasil akhirnya yaitu 18,523 dan jumlah waktu saat simulasi yaitu 5 jam 23 menit 28,49 detik, maka biaya bahan bakar yaitu 2938 per 1 jam dikali 5 jam ditambah 2938 dikali per 60 menit dikali 23 menit ditambah 2.938 dibagi 3.600 detik dikali 28,49 detik, diperoleh 15.839. Biaya operator forklift dihitung berdasarkan upah operator per jam dan waktu operasional forklift. Perusahaan dalam hal ini menetapkan upah sebagai biaya tetap atau upah tetap bulanan. Upah atau gaji bulanan yang diterima oleh seorang operator forklift adalah sebesar 2,239,387 atau 74 per 646 per hari. Maka biaya operator forklift sebelum dan saat simulasi adalah 74.646 dikali 7 hari sebesar 522,522. Kemudian pada tabel berikut ini ada biaya sebelum simulasi WMS dan biaya sesudah simulasi WMS serta jarak total dan total OMH sebelum dan sesudah. Yang pertama yaitu biaya sebelum simulasi WMS. Yang pertama ada biaya maintenance, biaya depresiasi, biaya bahan bakar, dan biaya operator. Diperoleh totalnya yaitu sebanyak 854,457. Sedangkan pada biaya sesudah simulasi WMS diperoleh dari biaya maintenance, depresiasi, bahan bakar, dan operator yaitu totalnya sebanyak 851,773. Kemudian jarak tempuh. Pada jarak total diperoleh 7.140, jarak tempuh sebelum WMS diperoleh jarak tempuh yaitu 6.178 dan jarak tempuh sesudah WMS yaitu 6.097. Kemudian total OMH sebelum OMH yaitu 739,332 dan total OMH sesudah OMH yaitu 727,347 dan selisih dari total OMH sebelum dan sesudah yaitu diperoleh 11,985,35. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan yaitu penerapan warehouse management system dengan sistem sederhana untuk simulasi berupa software MIS Access menunjukkan bahwa penerapan sistem dapat meningkatkan efisiensi biaya material handling. Hal ini dilihat dari jumlah ongkos material handling sebelum simulasi sebesar 739.333 dan ongkos material handling setelah simulasi sebesar 727.437 sehingga timbul selisih sebesar 11.986. Selisih tersebut yang menunjukkan adanya efisiensi biaya yang dihasilkan dalam penerapan sistem warehousing.
Penerapan warehouse management system juga dapat memberikan kemudahan bagi admin dalam mengumpulkan data, karena dengan adanya sistem data dapat dikumpulkan dengan lebih mudah, cepat, dan akurat. Berdasarkan kesimpulan penelitian dan implikasi hasil penelitian yang penulis kemukakan di atas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat berguna bagi semua pihak. Adapun saran-saran tersebut antara lain, penerapan warehouse management system menunjukkan adanya efisiensi terhadap proses penanganan material serta pengumpulan data. Maka dari itu dapat disarankan kepada perusahaan untuk dapat menerapkan sistem secara resmi. Terima kasih karena telah menonton video ini. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.